Hari ini kita memperingati tentang Jumat Agung, saudara ya. Jumat Agung ini berbicara tentang kematian. Saya teringat kalau kita lagi ke tempat orang yang meninggal atau keluarga kita yang tercinta meninggal, kita pastinya sedih ya. Kita pasti berkabung, kita pasti kehilangan. Apalagi orang tua kita, orang yang kita kasihi. Nah, hari ini saya beri judul, Why did Jesus have to die? Pertanyaan ini banyak dipertanyakan sama orang-orang di seberang sana juga. Kalau Yesus kenapa mesti mati? Kalau dia Tuhan, kenapa mesti disalib? Banyak pertanyaan-pertanyaan mengapa itu saudara. Bahkan anak-anak kecil pun sering bertanya, why papi? Anak saya dulu bertanya juga ya, why papi Jesus die? Jadi pertanyaan ini memang membuat sesuatu pertanyaan yang, ya kenapa ya Tuhan kita meninggal? Kalau saudara bayangkan, sejak dia lahir, Yesus itu, dia ada satu perkara yang besar waktu Yesus lahir. Kalau saudara baca sejarahnya Raja Herodes waktu itu, dia bunuh bayi-bayi yang seusia yang baru lahir, dibunuh saudara. Waktu Yesus lahir, pertengkaran, perselisihan, perdebatan, itu terus berlangsung. Ya. Dan waktu Tuhan Yesus bertumbuh, dia mulai mengajar. Dia memiliki gaya hidupnya. Waktu dia mengajar pun, semua yang mendengar tentang pengajarannya dia, itu memperdebatkan semuanya. Tidak suka. Dan dia katakan Yesus itu guru sesat. Dia ngajarin banyak perkara yang luar biasa. Tapi orang-orang gak seneng saudara. Orang-orang gak suka sama Yesus. Gaya hidupnya yang sederhana, malah dibenci kok Tuhan lahirnya di kandang lah. Gaya hidupnya itu sederhana, kalau raja kan harusnya bajunya bagus-bagus. Saudara, waktu dia bertumbuh dengan pengajaran-pengajarannya, banyak yang menentang. Dan waktu dia disalib, apalagi saudara, dia disiksa, diludahi, dicambuk, apalagi disiksa, dirajam, ya. Dan semua orang memperdebatkan dia. Kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu. Banyak, padahal dia itu sudah disalib, masih saja diperdebatkan. Dari dulu sampai sekarang, persoalan ini tidak habis-habis saudara. Padahal dia sudah mati. Ya, pengajaran yang dia taburkan, benih-benih yang dia taburkan, itu bertumbuh sampai hari ini. Tapi orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang berdebat tentang dia, yang berselisih dengan dia, terus sampai saat ini mereka menolak Yesus itu. Bahkan waktu dia masukkan kubur, dan pada hari ketiga dia bangkit, kuburnya kosong. Banyak lagi gosip-gosip saudara. Itu dicuri muridnya. Di mana-mana Tuhan tidak disukai sama orang-orang ini saudara. Sampai dia naik ke surga pun, itu dongeng, itu pura-pura. Banyak sekali yang tidak percaya dan diperdebatkan. Sampai rencananya nanti untuk datang kedua kalinya. Itu pun masih dipertanyakan. Enggak mungkin, itu cerita dongeng. Ya surga itu sekarang ini. Kita harus nikmati ya sekarang ini. Tuhan enggak mungkin datang lagi. Saudara, perdebatan tentang Yesus 2000 tahun yang lalu. Sampai saat ini terus berjalan. Bayangkan saudara, kalau kita anak-anak Tuhan enggak menanggapi ini, kasihan kitanya saudara. Bahkan bangsa Israel sampai detik ini, dia enggak mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat. Bayangkan, kita sudah melihat perbuatan Tuhan yang sungguh amat dahsyat. Mereka masih tertutup matanya saudara. Nah, saya percaya kalau kita menggenapi apa yang kita terima,
apa yang kita dengar saat ini, mujizat itu pun tetap berlaku buat kita, saudara. Amin. Nah, di Genesis 2, Kejadian 2, sebelum saya masuk mengapa Yesus itu mati, di Genesis Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. And the Lord God commanded the man, saying, you may freely, unconditionally eat the fruit from every tree of the garden, but only from the tree of the knowledge, recognitions of good and evil, you shall not eat. Otherwise, on the day that you eat from it, you shall most certainly die because of your disobedience. Saudara harus mengerti ini. Awal dosa dikenalkan sama Tuhan kepada Adam, manusia pertama. Ada satu kata-kata, engkau mati saat engkau memakan buah itu. Kematian ini diperkenalkan pertama kali di Taman Eden ini. Kematian ini sebetulnya tidak ada kuasanya apa-apa. Kematian ini sebetulnya cuma nama mati, dead, kematian. Dia enggak ada powernya apa-apa. Tetapi kematian ini bisa bereaksi kalau because of your disobedience. Jadi kematian ini sebetulnya baik, tidak ada apa-apa, tidak ada jahat sama sekali. Ya, tetapi Tuhan bilang sama Adam, Adam, saat engkau mengambil buah ini, memakannya, engkau saat itu juga akan mati. Nah ini satu janji, covenant ya, di mana perjanjian ini akhirnya sama Adam dilanggar, saudara. Dan dia berdosa. Dan dosa ini saat Adam melahirkan dosa, lalu kematian, memang benar yang mati bukan Adamnya, tetapi spiritualnya yang mati. Adam hidup sampai 900, mungkin 930 atau something ya. Dia hidup sampai ratusan tahun, saudara. Dia enggak mati, tetapi spiritualnya mati. Karena apa, saudara? Karena dia disobedience. Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, so death spread to all people, no one being able to stop it or escape its power, because they all sin. Karena satu orang ini berdosa dan melahirkan kematian, saudara. Nah, itu akan getuk tular bahasa Perancisnya. Ya, jadi melahirkan lagi dosa, makanya kita semuanya manusia di Roma dikatakan semua manusia ini berdosa, tidak ada yang benar. Wow. Lalu gimana ya? Tuhan sudah sayang sama kita, Tuhan sudah ciptakan kita, ya. Tuhan tidak mau kita semua binasa. Tuhan tetap memiliki satu goal buat saudara dan saya diselamatkan, ya. Jadi kalau kita boleh simpulkan, sin, dosa is the same, similar with rebellion atau disobey or disobedience with God. Dosa itu adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan dan menghasilkan kematian. Padahal kematian itu enggak ada kuasanya, saudara. Ya, tapi setelah kita Adam itu melakukan disobedience, dia bereaksi kematian itu. Nah, lalu di sini katakan kalau gitu kematian, apa sih kematian itu? Kematian adalah Roh Kudus
yang ada di dalam kita meninggalkan. Ya, Holy Spirit left from our spirit. Holy Spirit yang ada di dalam kita meninggalkan kita. Itu kematian berarti. Ya, waktu Adam itu melakukan dosa, kan dia sembunyi ya. Tuhan tahu nggak dia di mana? Pasti tahu. Cuman karena dia sudah melakukan dosa itu tadi, itu ada separate, perpisahan, jarak sama Tuhan. Nggak ada dekatnya lagi. Sebelumnya dia bisa dengar detak kakinya Yesus datang di taman itu, dia dengar. Dia katakan langsung pengen lari, Jesus atau Bapa, aku mau ngobrol, begitu. Tapi begitu dia melakukan dosa, itu ada satu Roh Kudus keluar dari spirit kita. Sama, kalau saudara dan saya melakukan dosa, itu namanya kita sama Roh Kudus gak deket lagi, saudara. Kematian ini juga berarti we out from God. Mungkin Inggris saya kurang bagus ya. We outside from God atau kita keluar dari lingkungannya Tuhan. Kalau saudara melakukan dosa dan saya melakukan dosa, itu tandanya saya keluar dari lingkarannya sama Tuhan ini. Sebab kalau kita sama Tuhan, tentunya kita melakukan hal yang kebenaran, betul? Karena kita melakukan kematian atau dosa ini, our spirit left from our body. Kalau saudara mati, berarti spirit yang ada dalam dirimu, roh yang ada dalam dirimu itu terpisah dengan tubuhmu, bukan? Itu mati jasmani. Nah, di sini dikatakan bahwa kematian itu memisahkan kita dengan Tuhan. Kematian akibat dosa itu menjauhkan kita dengan hubungan dengan Tuhan. Sedih enggak saudara? Makanya kalau kita melakukan dosa, lalu apa sekarang yang kita harus lakukan? Zaman dulu di perjanjian lama, waktu saudara melakukan dosa, saudara minta ampun untuk menghapus dosa, saudara harus datang kepada imam besar, betul? Di sini dikatakan, dan Ibrus 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. In fact, under the law, almost everything is cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness, neither release from sin, and it is nor cancellations of the merited punishment. Jadi Tuhan yang sudah ngomong kepada Adam pertama, kamu jangan pegang buah ini. Kalau begitu kamu makan, kamu akan mati. Kalau saudara dan saya sudah dikasih tahu, jangan langgar ya perintahku. Tapi kita masih langgar bukan saudara? Nah, begitu kita langgar, ini artinya kita separate sudah. Ada jarak aku dengan Tuhan. Kita melakukan, dulu pernah saya saksikan, waktu saya mau ngerpek, bahasa Perancis lagi, nyontek, di sini enggak ada ya, kelihatan wajahnya polos-polos sih. Ada yang angkat tangan, aku jagonya Pak, sontek. Waktu saya nyontek pertama, jantung ini pasti duk, 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 gitu loh saudara. Waktu kita pertama kali melakukan bohong, itu jantung itu pasti berdetaknya keras banget. Karena kita dekat dengan Tuhan. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dia ingatin, jangan, jangan. Tapi karena kita ndablek, kita lakukan tetap ngerpek. Betul enggak saudara? Saya lakukan itu. Saya lakukan itu, deg-degnya itu mulai deg-deg ser gitu saudara. Degnya enggak seperti pertama kali. Deg, diingetin. Deg gitu. Tapi karena enak sekali ya ngerpek ini. Atau melakukan dosa lainnya. Sehingga Roh Kudus mau mengingatkan lagi. Enggak perlu tanya, boleh enggak ya Tuhan aku, enggak usah. Langsung aja itu buka selorokan tuh kayak selorokan gitu. Glar, enggak ada rasa takut sekali, enggak ada. Itu namanya Roh Kudus sudah enggak ada di dalam hidupmu. Itu dosa dan menghasilkan maut. Dan sebentar lagi kita mati sudah, saudara. Ya. Nah, Tuhan bilang untuk menyucikan itu
saya harus menghadap imam besar. Saya kemarin mencuri, saya kemarin berbuat dosa berzina, saya kemarin apa saja. Lalu imam besar mengatakan, oh kamu dosanya besar, bawa kambing, kamu dosanya kecil, bawa perkutut, kamu bawa apa lagi burung pipit misalnya begitu. Saya bawa ke imam besar itu sendiri yang masuk di ruang Maha Kudus. Untuk membawa dupa yang harum itu, untuk meminta pengampunan untuk buat saya, di sini dikatakan, segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, dosa saya itu enggak diampuni. Jadi setelah saya datang ke imam besar, saya bawa itu kambing yang kerbau yang besar, misalnya dosa saya, udah dipotong untuk memaafkan saya. Dan saya bebas, saya akan melakukan dosa lagi. Karena saya sudah diampuni. Ya. Jadi itu terus akan terjadi dalam siklus manusia berdosa itu. Nah, Tuhan ini datang, dia mau memperbaharui, dia mau mendekatkan dirinya. Hubungan saya dengan Tuhan yang rusak, yang dibawa dari sejak Adam itu dipulihkan. Nah, Yosua 3 ayat 16, salah satu kematian Tuhan itu untuk apa? Di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Tadi pujiannya sudah dinyanyikan ya. Oh God, oh the world. Nah ini dia. For God so greatly loved and dearly prized the world, that he even gave his one and only begotten Son, so that whoever believes and trusts in him as a Savior shall not perish, but have eternal life. Amin. Seperti ini, kalau kita mengaku Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Makanya kematian Yesus itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Keselamatan ini bukan gratisan. Orang bilang gratis enak, ya toh? Sebetulnya tadi sudah dalam pujian ini dikatakan darah yang mahal. Darahnya Yesus itu bukan darah murahan loh saudara. Dia satu-satunya yang bisa menebus dosa saya. Kalau saya enggak ditebus oleh darahnya Kristus, saya akan ditebus oleh darahnya binatang. Dan itu dilakukan every year. Nah, yang bisa di sini dikatakan, aku mengirimkan anakku yang tunggal untuk menebus semua dosa manusia bagi orang yang percaya. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara percaya? Yes, amin. Lalu ada lagi pertanyaannya, kalau gitu saya bisa berbuat dosa lagi dong Pak? Loh ya bisa. Bisa, sakarepmu. Berbuatlah seenakmu. Loh, kan enak ya? Karena orang itu mempeng mau berbuat dosa, saudara. Kalau sekarang saya bilang, enggak boleh. Malah dia tetap tulisan dilarang kencing di sini. Malah orang banyak kencing di situ. Repot, saudara. Jadi kalau saudara mengerti, itu tandanya saudara dewasa. Saudara enggak mungkin menyalibkan Yesus berkali-kali untuk menebus dosa saudara. Padahal pengorbanan Yesus itu cukup satu kali, luar biasa. Nah, waktu saudara terima sebagai Savior saudara, saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaannya tadi, apakah saya boleh melakukan dosa lagi? Sakarepmu, saudara, karena kalau saya ngingetin, enggak boleh, gini-gini. Malah mempeng dia mau ke sana, yaudah nyemplung lagi ke sana. Syukur-syukur kalau saudara sebelum dipanggil Tuhan, saudara sudah bertobat. Tapi kalau saudara enggak mau bertobat-tobat, ya enjoy aja, enggak apa-apa. Nantinya sampai di ujung sana, ada hari hanya, ya kan, dipanggil Tuhan, ya mudah-mudahan seperti orang yang di kayu salib di sampingnya Tuhan. Hari ini juga
kamu berada di Firdaus bersama. Kalau itu pas ya, itu cuma contoh satu kali, tidak ada lagi duanya. Jadi kalau saudara menganggap itu masih dientengin, ya silakan saja. Karena saya tidak bisa memaksa, bukan. Tetapi saya anjurkan pengorbanan Kristus ini sangat luar biasa. Dia datang khusus untuk memulihkan hubungan kita yang terputus selama ini, dipulihkan sama Tuhan, didekatkan dia lagi. Yang kedua saudara, di Matius 27 ayat 51, cuma 3 aja yang saya catat. Mungkin saudara bisa menemukan lagi setelah saudara pulang. Oh ternyata Yesus mati untuk ini Pak. Bagus, berarti saudara mulai menggali firman. Oke? Di Matius 27 ayat 51 dikatakan, lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini saat Yesus disalib, ya, saat itu juga terjadi kejadian ini. Dan at once the veil of the Holy of Holies of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks were split apart. Jadi saudara ingat waktu saya berdosa, saya bawa persembahan korban bakaran, ya, namanya korban bakaran. Saya minta ke imam besar untuk masuk ke ruang Maha Kudus seperti gambar ini. Jadi di ruang Maha Kudus itu hanya imam besar saja yang boleh masuk, semua tidak boleh. Karena itu harus orang yang hidup kudus. Begitu imamnya bohong hidup kudus, dia langsung mati di dalam itu. Ya. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, tirai yang besar itu terbelah dari ujung sampai atas sampai ujung bawah. Dan itu tidak ada lagi ruang Maha Kudus. Karena itu sudah dibongkar sama Tuhan. Tidak dianggap lagi persembahan itu lagi. Tuhan gak butuh itu. Cukup darahnya Yesus yang bisa membawa kita untuk hidup dekat lagi sama Tuhan. Sejak itu pengorbanan tidak ada lagi. Bait itu sudah runtuh dan tidak dibangun lagi. Jadi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, itu sebenarnya membuat kita lebih baik atau enggak saudara? Lebih baik saudara. Saudara enggak perlu lagi membawa kambing domba, kerbau, enggak perlu. Enggak gampang hidup di dalam kehidupan yang baik misalnya. Syaratnya, kamu kalau mau hidup kudus, kamu harus ngomongnya yang baik, berbuatnya yang baik. Kadang mulut kita keperucut. Begitu keperucut, enggak ada lagi untuk penebusannya saudara. Ya, kalau saudara dengan persembahan masih melakukan persembahan, lah ngapain susah-susah? Ini Yesus datang disalib, kamu enggak usah lagi persembahan itu. Loh kok enggak mau? Kenapa? Saya juga bingung ya saudara. Padahal kalau saudara percaya sama Yesus, saudara sudah disucikan. Saudara sudah dikuduskan. Saudara sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara hubungannya tidak jauh lagi, dekat saudara. Amin. Jadi kalau saudara lihat Yesus mati, yes, untuk siapa? Mengapa? Untuk aku dan kamu. Amin. Untuk bisa kita enggak perlu lagi persembahan bawa kambing domba berat-berat saudara, dan itu mahal sekarang ya, berapa satu saya enggak tahu. Ya kalau tekukur mungkin masih murah. Tapi susah loh saudara ya, mesti datang lagi, terus kalau berbuat lagi, datang lagi. Waduh, nah sekarang kita cuma langsung free way toll itu sama Tuhan. Ya, enggak perlu lagi lewat imam besar, enggak perlu. Saudara dan saya langsung, enggak perlu lagi penyembahan darah ini tadi. Amin. Next, berikut tolong Bang. Yang ketiga yang terakhir, 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 55 ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Karena kematian Kristus
Dia tahu tadi pertama dikatakan kepada Adam bahwa kematian itu enggak ada powernya. Karena ulah kita yang disobedience sama Tuhan, maka kematian itu bereaksi. Makanya orang takut mati. Padahal sama Tuhan dikatakan, next, Mazmur berapa, Bang? Mazmur 116:15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Precious and of great consequence in the sight of the Lord is the death of his godly ones, so he watches over them. Saya memiliki mama satu orang, ya, mama saya yang melahirkan saya. Waktu itu dia sakit, saudara. Sakit, dia masih belum percaya Yesus. Dia kena placebum ya, dulu bahasa Belandanya itu kayak kista lah, kayak apa gitu di kandungannya. Lalu ada temannya yang bawa dia ke gereja. Lalu dibawalah ke gereja, kalau di sana di Surabaya itu ke gereja Om Ishak. Ya. Lalu di situ dia mengalami satu jamahan dan kesembuhan. Setelah sembuh, dia terus mencari wajah Tuhan. Dia aktif sama Tuhan, dia pelayanan sama ibu-ibu, di sana ada 2 grup ibu-ibu, pelayanan ke desa-desa, saudara. Nah, kehidupan keluarga saya waktu itu, papi saya tidak terlalu baik. Ya, dia ada will-nya. Saudara tahu will ya? Oh canggih ya semuanya ini tahu will. Sehingga dia itu sedih kan. Lalu setelah beberapa tahun, ibu saya ini, mami saya kena cancer, breast cancer. Lalu waktu itu pengobatan tidak sebaik sekarang. Dia mengalami operasi dan kemo dan semuanya, sehingga singkat cerita dia sudah stadium 4, saudara. Kalau sudah stadium 4 ini cuma tinggal tunggu waktu. Nah, kematian buat saya sama mami saya itu enggak menakutkan. Saya enggak, aduh jangan tinggalkan saya, enggak. Kita ngobrol dan saya enggak tahu dari mana itu ide ngomong itu, saudara. Saya bilang, mami, kamu ini di depan, di loket itu kamu sudah ada di loket, di depannya loket. Aku ini lagi antri. Jadi kamu masuk aja, terima loket itu, masuk. Gampang sekali. Seperti ini, kematian itu tidak memiliki power yang menakutkan gitu. Kita ngobrol, seperti kematian itu mudah banget gitu, saudara. Lalu mami saya cuma ngomong, loh kalau gitu kamu mau menikah sendiri. Saya waktu itu masih SMA. Kamu mau happy-happy sendiri. Aku gak boleh lihat kamu kawin, aku gak boleh lihat kamu pesta apa gitulah, saudara. Aduh, udahlah ini sekarang tiketmu sudah di depan mata, you go. Enak sekali saat itu, saudara ngomong. Terus mami saya juga bilang, oke, kalau memang itu aku akan berangkat. Jadi kita ngobrol seperti kematian itu mau persiapkan diri berangkat kepada Tuhan. Tidak menakutkan, saudara. Orang-orang di zaman sekarang takut mati. Bukan berarti begini, saudara ya, nggak ngerti saudara mati mau kemana. Kalau saudara tahu itu, saudara nggak perlu takut. Karena memang kematian itu akan kita alami, saudara. Nah, mami saya setelah berbicara begitu, besoknya dia ke rumah sakit, masuk rumah sakit maksud saya. Lalu 2 kelompok tim pelayanan datang, ya senangnya itu kalau ada pelayanan, saudara ya. Mereka mensupport doa, satunya lagi ibu-ibu datang mensupport doa, and then amin, langsung berangkat. Langsung berangkat, senang. Jadi saya enggak merasa kehilangan. Tetapi memang iya secara daging, setelah kita penguburan, pemakaman, rasanya dunia ini gelap, saya sendirian. Karena saya paling kecil, saya sama mami saya. Tapi begitu saya ingat dia, janjinya ngobrolnya itu, oh aku tenang banget. Karena mami pergi kemana saya tahu. Ya, untuk itu tadi Tuhan bilang, Tuhan mati di kayu salib. Dia mengambil satu kunci alam maut. Diambil sama dia.
Sehingga tidak ada lagi kuasa yang menakutkan dari kematian ini, kembali normal, mengerti saudara. Dan sebelumnya kematian itu merasakan momok buat anak-anak Tuhan. Wah ini kalau aku mati gimana? Wah kalau aku mati gimana? Ya enggak apa-apa kalau memang matinya, jangan takut matinya karena kecelakaan saudara. Kalau memang matinya itu bersama siapa, itu yang lebih penting. Ya, jadi kematian akan terjadi, akan kita hadapi. Ya, aduh amit-amit Pak, jangan ngomongin mati, saya masih hidup, saya masih punya planning. Saudara, planning kayak apa gitu ya. Kalau Tuhan tidak izinkan, nggak bisa. Jadi saudara jangan sok lebih kuat dari Tuhan. Makanya kita mengerti bahwa hari ini ada satu covenant dengan darah anak domba Allah.